Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Bengkulu TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, Senin 21 Agustus 2023. Kita akan berbincang kembali dengan tema kita masih yang sama, yaitu antisipasi musim kemarau ya. Kita ke Pak Gun-Gun lagi nih ya. Dan ini ada beberapa wacana berdasarkan informasi dari BMKG bahwa ada beberapa bulan lalu terkait dampak El Nino yang melanda dunia, terutama kawasan Laut Pasifik yang akhirnya juga terdampak pada negara Indonesia tentunya. Nah, ini akan menimbulkan tentunya dampak sifat kemarau basah. Bisa dijelaskan nggak sih apa itu istilah kemarau basah itu sendiri? Kemarau basah itu kemarau yang tidak ada hujannya. Oh, kemarau basah, kemarau nggak ada hujannya. Nah, idealnya Oktober hujan. Ya. Oktober, November itu hujan idealnya. Tapi ternyata karena El Nino, ada karena El Nino, harusnya musim hujan tapi kemarau. Gitu. Makanya disebut kemarau basah. Kemarau basah. Oke. Gitu. Saya bilang di awal, normalnya kan kita ada yang namanya angin monsun tadi kan. Monsun barat, monsun timur ya. Jadi Oktober sampai ke April nanti itu sudah hujan gitu kan, karena angin bertiup dari arah utara. Tapi karena saya bilang tadi ada simpangan El Nino tadi, itu bisa menyebabkan yang harusnya hujan tetap panas karena awan tetap tumbuhnya di sebelah Pasifik Timur sana. Gitu. Indonesia nggak kena itu, terpengaruh oleh El Nino. Tapi ya saya bilang mudah-mudahan karena khususnya Bengkulu itu masih kita punya benteng pengaman Bukit Barisan yang mudah-mudahan terjaga. Walaupun kemarau ada dampak El Nino, ya mungkin ada hujannya mungkin harapan seperti itu. Kita sangat terasa El Nino itu tahun 97 ya, Bang Joni. 97 pernah kemarau panjang. 97 sangat panjang gitu. Oke. Jadi 97 itu setahun lebih ya. Udah lebih dari 6 bulan nggak ada hujan itu. Dan setelah itu nggak pernah terjadi lagi. Tahun kemarin diprediksi El Nino, tapi ternyata kita hujan terus di Bengkulu ya, masih kecuali di beberapa daerah di Indonesia, di Jawa, daerah Jogja, Nusa Tenggara emang terjadi kekeringan panjang 2018, 2019. Tapi kalau di Bengkulu alhamdulillah tidak terjadi. Nah, ini emang seperti itu gitu ya. Jadi prediksi El Nino ini sendiri tiap tahun terjadi? Tiap tahun diprediksi. Jadi El Nino itu simpangan yang tiap tahun diprediksi. Tapi alhamdulillah kan ada El Nino tingkat 1, El Nino tingkat 2, El Nino tingkat 3. Itu ada tingkatannya. Jadi para ahli mengelompokkan El Nino 1, El Nino 2, El Nino 3. Tergantung panjangnya kemarau. Kita mudah-mudahan di kita ya El Nino 1 aja lah. Jangan sampai 2, 3 seperti itu. Jadi jadi seperti itu ya. Jadi harapan kita semua sih, walaupun ada El Nino, ya El Nino yang tingkatnya paling bawah. Jadi masih terjadi selingan musim hujan. Kayak kita kemarin malam ya, itu ada hujan, walaupun saya begitu hujan langsung saya lihat stopwatch, langsung saya set, nggak nyampe 4 menit. Tapi sangat lokal. Sangat lokal dan intensitasnya pun rendah ya. Di Unip lumayan 4 menit itu. Saya tanya di 1-2 kelurahan aja di sekitar Padang Harapan, ini miss katanya. Nah, nggak ada hujan. Jadi nggak rata ya Pak? Nggak rata. Sangat jadi lokal. Itu emang mungkin terjadi awan di satu titik. Emang awannya awan spot yang terbentuk karena faktor lokal seperti itu. Tapi harapan kita kan lokal. Kalau bisa nutupin das kita kan paling tidak kan lumayan. Baik. Kita kembali ke Pak Joni Irawan nih ya, selaku Ketua Forum Das Bengkulu nih. Untuk persiapan dari Das sendiri untuk menghimbau masyarakat tentunya semisalnya nantinya kita menghadapi musim kemarau ini seperti apa Pak? Ya, pertama perbaikan daerah aliran sungai itu ya
kerjaan sangat panjang ya, Pak. Dia mulai konservasi kawasan segala macam, mengurangi pembuangan sampah apa. Nah, yang antisipasi jangka pendeknya ini yang menjadi teka-teki ya. Ya kalau di sawah mungkin saya kira pihak yang mengurusi petani, misalnya Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota itu ya siapin pompa air ya. Pompa air karena ya, sebenarnya tidak ada yang bisa dikerjakan. Jika air kurang itu tidak ada yang bisa dikerjakan kecuali cari air gitu. Ya kan tidak bisa kita. Tidak bisa kita misalnya mengharap akan hujan kapan gitu ya. Jadi nah, SOS-nya itu ya di persawahan, jangankan di irigasi teknis ya. Kalau yang di yang tak ada hujan ya sudah tidak bisa tanam ya. Nah, jadi biasanya nih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota itu ya dia menyediakan banyak kok pompa air. Karena kan kita tidak boleh ya menurut aturan membuat sumur bor di sawah kan nggak boleh juga ya. Hanya boleh cuman pompa. Itu pun saya tidak yakin ya danau dendam itu bisa bertahan kalau nanti sudah lewat September misalnya. Sekarang aja itu cuma separuh dari persawahan irigasi teknisnya bisa diairi. Untuk pompa air itu sendiri ngambil airnya dari danau dendam. Dari danau dendam juga gitu. Jadi diserbu dari aliran air yang lebih rendah, ditarik gitu ya ke atas karena tidak semua drainase irigasi itu ya bisa ini ya sekarang ini bisa nyampe. Jadi mereka tarik air itu. Tarik dipanen airnya. Jadi dengan hujan yang semakin sedikit sekarang air di Danau Dusun Besar itu sudah nanti pada waktu tertentu dia ditutup karena tidak lagi mampu. Saat ini dilakukan itu belum dilakukan, cuman dibuka selebar-lebarnya aja hanya 50% yang bisa. Untuk pompa sendiri itu sudah dilakukan apa belum Pak saat ini? Sudah sebagian dilakukan karena memang ada banyak pompa standby di dinas itu. Tapi ya tidak bisa mencukupi ya. Tapi adalah 5-10 pompa yang sudah dikirim ke sawah-sawah itu ya 5-10 pompa untuk berapa ya? Untuk beberapa ratus hektar. 300-an hektar gitu. Tidak cukup ya. Baik. Kalau gitu kita akan jadikan dulu terlebih dahulu. Nanti kita akan berbincang kembali untuk dengan kedua narasumber kita. Pemirsa, kita akan break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu.